Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kasih sayang Allah, bahagia lahir dan batin. Amin ya Allah. Ini ada pertanyaan bagus dari Putri Kalimantan ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum, saya mau nanya, tolong dijawab. Pernah aku tanyakan ke beberapa orang, malah katanya hanya sekedar kebetulan. Jadi begini pertanyaannya, kenapa setiap apa yang kupikirkan bisa terjadi? Bahkan ku mampu mengendalikan yang ingin dilakukan orang. Ku bisa cegah hanya dengan pikiranku. Maaf pertanyaannya sedikit aneh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pertanyaannya nggak aneh kok, bagus ini. Jadi mengenai apa yang kita pikirkan bisa terjadi itu udah ada videonya, nanti cari aja ya. Di channel saya itu sudah ada videonya, apa yang kita pikirkan bisa terjadi. Nah ini kita kupas lagi lebih dalam. Ilmu ini banyak orang miliki tapi orang nggak paham ya. Yang menariknya, aku bisa mengendalikan orang hanya lewat pikiran. Aku bisa cegah. Ya, misalnya orangnya maunya berbuat A, aku cegah bang jadi berbuat B bisa. Hanya lewat pikiran loh, kita nggak ngomong dengan orangnya, tapi dari pikiran kita, dari batin kita. Apakah ilmu ini ada bang? Ada ya, ada ilmu ini. Kalau orang-orang dahulu itu bisa dikatakan telepati ya, berkomunikasi secara batin ya, atau bisa juga kita berbicara dengan bahasa jiwa, bahasa batin ya, atau kita berbicara dengan pikiran, dengan kesadaran. Tapi ya pikiran bukan menghayal ya, ini pikiran yang sudah memiliki energi. Awalnya hanya sugesti, nanti jadi visual karena dia punya energi mewujud. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini. Kita hendak melakukan sesuatu ya, atau hendak mengajak istri kita keluar jalan-jalan gitu. Kita belum ngomong nih, hanya di batin aja. Terlintas keinginan, aku nanti mau keluarlah jalan-jalan. Nah, tetapi kita belum ngomong ke istri, belum mengajak. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba istri kita ngajak. Kok bisa kebetulan itu? Kok bisa pas? Kita belum ngomong, dia duluan yang ngajak kita. Ayo bang, kita keluar ya malam ini ya, kita makan di luar ya, atau kita jalan-jalan ya. Kita belum ngajak, tapi duluan dia yang ngajak. Itu sebenarnya kita sudah berbicara secara batin. Walaupun itu hanya lintasan hati ya, hanya pikiran, tapi karena dia punya energi, pesan itu sampai kepada istri kita. Walaupun istri kita ya kita bilang nggak ngerti apa-apa, tapi karena energi kita kuat itu sampai ke batinnya, sehingga dia memiliki keinginan yang sama seperti kita. Makanya yang ibu bilang tadi, aku bang bisa cegah bang hanya dengan pikiranku. Aku bisa mengendalikan pikiran orang, ya bisa, kalau dia punya energi yang kuat ya. Apakah ilmu ini berbahaya bang? Ya bisa bahaya, bisa istilahnya kalau salah guna ya bahaya ini. Makanya kita gunakan yang baik-baik ya. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana bang biar saya mendapatkan ilmu ini? Ya ilmu ini gak bisa dicari, gak bisa dipelajari, datang sendiri. Yang penting kita asah wilayah batin kita. Makanya orang-orang yang sering bermeditasi, sering berzikir, dia ilmu ini akan dapat. Datang sendiri tuh, gak diajarin ya. Nanti dia punya energi dengan pikirannya, dengan bahasa hatinya, bahasa jiwanya. Apa betul bang hebat kali sampai bisa mengendalikan orang hanya lewat pikiran? Bisa ya. Misalkan kita gini loh ya, kita hendak bertemu seseorang, kita terlintas saja tuh di hati,
Aduh, aku hendak jumpa si Fulan lah. Belum kita datang ke rumahnya, orang itu duluan datang ke kita. Berarti pesan itu sampai kepada dia. Atau kita hendak nelpon si Fulan, hendak nelpon teman kita, belum kita telepon duluan dia yang telepon kita. Berarti pesan itu juga sampai. Sejatinya kita sudah berbicara secara batin, ya. Banyak ini terjadi, sering terjadi dalam kehidupan, cuman orang nggak paham dan dia tidak mengasah keilmuan ini, ya. Keilmuan ini kalau seandainya kita bisa kuasai, kita bisa dapatkan ilmu ini, banyak manfaat, banyak sekali manfaatnya. Andai kata kita berpisah dari keluarga, ya. Saya dahulunya itu sering amalkan ilmu ini ketika saya kerja kapal, ya. Saya kerja kapal, kalau sudah belayar itu bisa 2 minggu, bisa 3 minggu di laut. Dan di situ nggak ada signal, saya nggak bisa nelpon keluarga, nggak bisa menanyakan anak istri saya bagaimana kabarnya, ya. Nah, dengan ilmu inilah kita berkomunikasi. Seolah-olah di situ ada jawaban. Kita tanya istri kita bagaimana kabarnya, bagaimana keadaan di sana, sampai kepada kita. Oh, mereka happy, oh mereka baik-baik aja, oh mereka sehat-sehat saja. Terus sejatinya kita sudah bertanya dengan batin, ya. Kan manfaat kan kalau kita nggak ada telepon, kita nggak ada signal, ya. Makanya ilmu ini wajib kita pelajari. Tapi kalau diminta-minta juga nggak bisa dapat ini ilmu ini. Itu anugerah dari Allah. Yang penting latih aja DN-nya. Kalau kita murni, kita tidak harap apa-apa, insya Allah nanti Allah kasih anugerah ini, ya. Kita bisa berbicara secara batin, berkomunikasi secara batin, ya. Nggak perlu ngomong, udah tahu sama tahu, ya kan. Apalagi contoh-contoh di kehidupan. Mungkin teman-teman ingin makan sesuatu, aku inginlah makan sesuatu, tapi kita nggak ngomong dengan istri. Besok masak urap ya, saya kepingin makan urap, atau buat gado-gado ya. Ya, besok istri akan masak itu sesuai dengan kehendak kita. Ya, itu namanya mengendalikan secara batin namanya. Kan itu kan baik ya. Nah, jangan melakukan yang nggak baik ya. Pernah juga suatu ketika tante saya mau datang ke rumah, ya. Jadi tante saya itu telepon, besok kami datang ya ke rumah, ya. Lalu istri saya ngeluh. Kenapa ngeluh? Ya karena hari itu kami lagi letih, lagi capek, dan rumah lagi berserak, ya kan. Rasanya belum pantas menerima tamu, kondisi rumah lagi berantakan. Bang, gimana caranya ya? Kita tolak nanti nggak enak. Kalau kita telepon kita bilang jangan datang, masa tamu kita tolak, ya kan? Jadi istri ngeluh. Ya udah, saya ngebatin aja, ngomong aja secara batin dengan tante saya, ya kan? Nggak usah datang dulu lah, saya bilang. Ini rumah masih berantakan, tapi ngomong secara batin. Nah, setelah kita sudah ngomong seperti itu, beliau telepon lagi. Berubah pikiran dia, ya. Kami nggak jadi datang besok, kami datangnya lusa atau malam minggu aja lah katanya. Jadi ditunda berapa hari tuh kunjungannya, yang awalnya hendak datang besok jadi diundur, berubah beberapa hari ke depan. Jadi kayak pas gitu ya kan. Pas sekali kalau dia datangnya malam minggu, ya kita ada waktu untuk membersihkan rumah. Jadi dia datang enak ya kan, rumah nggak berantakan. Dan itu sering terbukti, ya. Nah, ilmu ini ada, tapi nggak bisa dipelajari atau nggak bisa diajarkan ke orang lain. Ini anugerah Allah, ya. Nah, kalau teman-teman punya contoh-contoh yang saya bilang ini, ya gunakan yang baik, ya kan. Misalkan kita menegur anak kita nakal misalnya, ya. Udah capek kita nih, udah tegang-tegang urat leher kita, negur anak, dinasihati nggak dengar, bandel, nakal, segala macam. Coba sekali-sekali ngomong dengan jiwanya, ya,
komunikasi dengan batinnya, kita ngomong langsung dengan jiwanya. Paling bagus itu ya ketika dia lagi tidur gitu. Pas lagi tidur itu cepat dia nangkap. Jadi kalau anak kita sudah tidur, kita bawa zikir. Nah, dalam kondisi berzikir itu ya nasihati dia. Sampai itu nanti akan berubah anak kita. Itulah yang dikatakan mengendalikan dengan pikiran. Ya. Orang-orang zaman dulu itu nggak pakai telepon, tapi kok bisa? Jarak jauh mereka bisa saling komunikasi, ya kan? Ini saya ulang-ulang lagi nih. Dahulu nenek saya itu keluar kota ya, melihat wak saya yang kakak emak saya yang melahirkan. Jadi terlalu lama dia meninggalkan kakek saya. Ya beda ya, zaman dulu, zaman baru merdeka dulu itu kan susah, kendaraan nggak seperti sekarang, bisa berhari-hari kalau keluar kota. Jadi kakek saya itu memanggil nenek saya secara batin, pulanglah, udah terlalu lama kamu di sana, pulang, ya kan? Nggak sampai seminggu pulang nenek saya. Begitu sampai di depan pintu, dia jumpa kakek saya, nenek saya langsung marah-marah. Kamu ini nggak sabaran, saya baru sebentar di sana, lagi enak-enak di sana, suruh pulang katanya. Merepet itu nenek saya itu, ya kan? Itu yang dengar kisah ini ibu saya yang menceritakan kisah ini kepada saya, ya kan? Iyalah, jangan lama-lama lah di sana. Aku sendiri, nggak ada yang ngurus, kata kakek saya kan. Nah, disitulah ibu saya bertanya. Ibu saya masih kecil itu. Kapan bapak panggil mama, katanya, ya kan? Iya tuh bapakmu suruh pulang, makanya cepat nih, buru-buru pulang nih, kata nenek saya itu. Dan mama saya, ibu saya itu ya lengket ini, kisah ini lengket. Nah, dia ceritakan juga kisah itu sama saya. Jadi disinilah saya belajar, ternyata ilmu itu ada. Ilmu-ilmu orang tua zaman dulu itu luar biasa, ya kan? Kenapa luar biasa? Mereka lebih mengolah wilayah jiwa ini, wilayah batin ini betul-betul mereka olah. Makanya kita jauh-jauhlah dari buruk sangka, jauh-jauh dari penyakit hati ya. Karena kalau penyakit hati kita udah berkerak, susah dapat ilmu begini. Orang yang seperti ini harus bersih hatinya, ya, jauh dari iri dengki, jauh dari kekotoran hati, busuk hati, kebencian, amarah, ya, jauh-jauh dari itu semua. Insya Allah ilmu ini akan dapat kita, ya kan? Jadi kalau dibilang, maaf bang, pertanyaannya sedikit aneh, nggak aneh bagi yang paham, ya, bagi yang paham nggak aneh. Ada ilmu begitu. Kita bisa kendalikan orang, ya, tapi gunakan yang baik. Jangan kita mengendalikan dengan nafsu, ya. Jangan kita istilahnya ya memanfaatkan orang untuk kepentingan kita, jangan. Selagi itu masih baik ya pakailah. Itu kan fasilitas Allah, ya. Makanya kalau saya sering saya pakai itu ketika nggak terima tamu, ya. Makanya kadang ada ya tamu yang mau datang, saya bilang sama istri, itu si Fulan bilang mau datang ke rumah. Kadang istri berat hati, ya kan, aduh bang, masih berantakan rumah, saya aja hari ini udah capek menggosok ini, katanya kan, mau layani tamu lagi rasanya belum siap. Ya udah, ngomong aja dengan hatinya, kita undurkan ya, jangan sekarang datangnya nanti lah, berapa hari lagi, saya bilang. Betul. Akhirnya yang bersangkutan nelpon kembali itu, kami gak jadilah datang besok, nampaknya ada urusan yang lain, kami datangnya lusa atau 3 hari lagi. Kan enak kan kalau kita ngomong seperti itu, orang tersebut gak sakit hati. Kita tolak gitu kan kadang tersinggung orang. Tapi kalau kita ngomong dengan batin ya dia gak tahu, ya. Jadi wilayah ini coba kita latih dengan orang-orang terdekat. Contoh dengan istri, dengan suami, dengan anak. Coba bisa nggak? Kita tes saja itu. Kita mau keluar nih. Nanti tuh istri buru-buru mandi tuh.
Duluan dia mandi, duluan dia rapi-rapi pakai baju, baru dia ajak kita. Ayo bang, keluar kita bang, suntuk di rumah aja. Dalam hati senyum-senyum kita kan. Duluan aku ngajak tadi itu ya kan. Tapi dia nggak tahu itu. Ya, bisa kita kendalikan. Jadi pakai yang baik ya. Jangan sampai menjerumuskan pada dosa, nggak boleh. Manfaatkan orang, merugikan orang, nggak boleh. Selagi itu masih baik, pakai. Ya, asah terus. Makanya ilmu ini juga yang sering saya pakai ketika teman-teman banyak bertanya. Ya, ada teman-teman yang bertanya begini begitu, saya tanya dulu hatinya. Coba cerita dulu yang jelas seperti apa, biar saya tahu jalan ceritanya, ya kan. Akhirnya nanti begitu saya jawab, ya pas, obatnya pas, dosisnya pas. Bang Andi kalau jawab pertanyaan saya kok cocok ya bang, kok pas ya bang. Ya gimana nggak pas, kita sudah tanya hatinya. Ya, tembus dia itu. Nah, ibarat kata di ronsen ya kan. Orang kalau hanya di luar aja kita nggak tahu sakit dalamnya apa, tapi kalau sudah pakai ronsen tahu kita, oh tulangnya patah ini, oh yang rusak sebelah sini, oh yang sakit sebelah sini. Jadi kita memberi obat juga pas gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan untuk Ibu Putri dari Kalimantan ini jadi paham ya, ilmu itu ada. Yang penting kita jangan sampai sombong ya. Nggak boleh membanggakan diri, dan ini rahasiakan, nggak boleh kita cerita. Ya saya cerita juga tadi kan yang umum-umum ya kan. Ya nggak usah cerita yang aneh-aneh. Jadi latih terus. Kita ajak ngobrol dengan orang-orang terdekat ya. Misalnya kita selisih paham nih sama tetangga, sama saudara, hatinya lagi marah nih, ajak ngobrol hatinya. Coba kita komunikasi secara batin dengan jiwanya, ya kan. Nanti besok tuh berubah orang, datang sama kita langsung baik, gak jadi marah lagi, ya kan. Nah saya sama istri sering itu lagi berantem, lagi marah-marahan, gak cakapan, saya ngobrol, ngebatin aja lewat batin ngobrol. Tiba-tiba kayak nggak ada angin, kayak nggak ada kejadian gitu. Padahal tadi berantem hebat, ini tiba-tiba ya normal kembali, baik kembali. Ya gimana, kita udah bujuk hatinya ya kan, jiwanya udah kita ajak bicara. Nah jadi zohirnya juga ngikut gitu ya. Ilmu ini ada, ini ilmu orang-orang tua kita zaman dulu, karena dia lebih mengolah wilayah batin. Ya kan, zaman sekarang ini udah sangat sedikit orang mau mempelajari ilmu ini. Tapi nggak bisa juga dipelajari, ya. Dipelajari istilahnya, bang, aku berguru lah ke Bang Andi ajarkan biar ilmunya turun, nggak bisa, wilayah ini nggak bisa. Cari sendiri, insya Allah dapat nanti itu. Yang penting syaratnya jaga dari kotornya hati, ya. Nggak boleh busuk hati, nggak boleh iri dengki, nggak boleh marah terlalu lama, ya. Nggak boleh kita prasangka buruk. Pokoknya hati kita harus bersih. Nanti kita, energi batin kita itu juga kuat. Hanya di lintasan hati, hanya di pikiran, ya sampai, ya kan. Nah, ya mudah-mudahan teman-teman dapat, dan itu bisa dipakai untuk kebaikan. Dan kita nggak boleh nafsu mencarinya, ya. Kalau mau dapat, jaga hati, itu aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.